Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali saat teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
Shalom HCC Families, apa kabar? Kita memasuki hari yang kedua di Bible Journey Deeper tahun 2024. Saya mengajak setiap kita untuk terus menyaksikan tayangan Saat Teduh online ini, ataupun membaca Bible Journey yang di marking di kalender Bapak Ibu Saudara yang gereja berikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya mengingatkan bagi setiap kita semua untuk bacaan kita hari ini, yaitu Kejadian 4, Kejadian 5, Kejadian 6, dan Kejadian yang ke-7. Tapi hari ini saya akan share dengan Nats pembimbing dari Kejadian 4 ayat ke-3 sampai yang ke-7 dengan judul Penyakit Hati. Oke. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saudara, setiap kita pasti sangat mengingat kisah tentang Kain dan Habel, mengingatkan bahwa iblis setiap saat akan hadir, iblis setiap saat akan mengganggu iman kita, bahkan menguasai hidup kita. Sekalipun saudara, saudara kandung, rekan terdekat, teman kerja, tetangga mungkin, bahkan member homesel mungkin, banyak hal, bahkan setiap kita akan terkontaminasi apa yang iblis katakan untuk setiap kita dapat memiliki penyakit hati ini yang dinamakan iri hati. Iri hati adalah awal penyakit hati sebelum kita mulai memfitnah, membunuh, bahkan membinasakan, firman Tuhan bilang. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk setiap kita berbuat baik dan menguasai diri dengan penuh hikmat. Itu sebabnya sepanjang tahun ini kita mulai Bible Journey Deeper 2024. Sepanjang tahun ini saya dan Gembala dengan hamba-hamba Tuhan lainnya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, termasuk kami juga, untuk mengikuti bacaan firman Tuhan setiap harinya, dan setiap kita boleh menyelesaikan Bible Journey sepanjang tahun ini. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin setiap kita menguasai diri kita dengan firman Tuhan, hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, agar pintu dosa yang tidak bisa iblis masuki. Jangan kita membuka celah sedikit pun untuk dosa atau iblis dapat masuk dan hati kita terkontaminasi dengan apa yang sebenarnya tidak harus kita lakukan. Nah, berbagai penyakit hati dapat kita alami, dapat kita lakukan ketika kita menjauhi apa yang firman Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Termasuk kisah dari Kain dan Habel tersebut yang baru saja kita baca bersama-sama. Tapi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Apa yang Tuhan inginkan ketika waktu itu Kain dan Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi mereka? Bagi Kain, persembahannya
lebih baik. Tapi bagi Habel, dia mempersembahkan apa yang Tuhan pandang baik. Jadi hari ini, apakah kita mempersembahkan apa yang baik yang punya kita? Atau kita mempersembahkan apa yang Tuhan pandang baik? Namun, kita perlu ingat, godaan iblis dapat terjadi seperti banyak hal. Dan kita perlu berhikmat, waspada, dan rendah hati akan teguran-teguran. Bahkan kita harus rendah hati sebagaimana diingatkan Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 7 berkata, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu," katanya. "Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita harus berkuasa atas segala dosa yang sudah mengintip, firman Tuhan bilang. Bukan kita membuka pintu untuk dosa menguasai kita, tapi kita perlu berkuasa atas dosa. Kita dapat menghindari, kita bahkan dapat menutup celah untuk tidak melakukan dosa. Tuhan dengan penuh kasih meyakinkan Kain untuk memenangkan peperangan batin. Namun anak sulung Adam tetap mengikuti kehendak hatinya. Itu sebabnya Kain memiliki penyakit hati. Penyakit hati sudah ada sejak zaman Kain dan Habel. Kata Kain kepada Habel dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Karena apa? Karena dia iri apa yang Tuhan pandang kepada adiknya. Karena Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel, sementara persembahannya terabaikan. Kain iri hati dan emosi, lalu membunuh Habel adiknya yang seharusnya ia sayangi, ia lindungi. Apa yang menjadi iri hati, apa yang menjadi emosi kita terkadang, apa yang menjadi masalah hati kita untuk mengabaikan perintah Tuhan, kita dapat berkuasa atasnya. Kita dapat berkuasa atas apapun situasi yang hendak masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu berkuasa mengatasi apa yang ingin sebenarnya Tuhan hendaki. Saya berdoa sepanjang hari ini kita dijauhkan dari penyakit hati, bahkan kita dijauhkan sepanjang tahun ini dari iri hati, emosi, hati yang dengki, bahkan hati yang jauh daripada Tuhan. Tapi kiranya Tuhan mendatangkan damai sejahtera, Tuhan mendatangkan kerendahan hati, dan kiranya Tuhan selalu memenangkan hati dan pribadi kita sepanjang tahun ini. Saya berdoa Tuhan berkati kita semua sepanjang tahun ini. Dan saya mengingatkan kembali di hari yang kedua ini, saya mengajak saudara untuk membaca Kejadian 4, Kejadian 5, Kejadian 6, dan Kejadian yang ke-7. Dan sepanjang hari ini kiranya Tuhan bekerja secara luar biasa melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.